Salam satu akal sehat semuanya, selamat datang di channel kami tempat menceritakan sebuah fictional story untuk temani kegabutan kalian. Dan sebelum video dimulai, tolong dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe-nya. Dan jika sudah, mari kita mulai. Sebuah operasi senyap digelar jauh dari keramaian, di kedalaman hutan Papua yang nyaris tak terjamah. Wilayah itu tidak tercatat sebagai zona merah, tapi laporan-laporan kecil yang tersebar dari berbagai sumber lokal menunjukkan pola aktivitas mencurigakan yang terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan. Citra satelit memperlihatkan bangunan kecil berbentuk persegi panjang dengan atap seng, berdiri sendiri di tengah pepohonan rapat. Tampaknya biasa saja, hanya sebuah kandang ayam. Namun lalu lintas yang muncul di sekitar bangunan tersebut selama beberapa bulan terakhir tidak mencerminkan aktivitas peternakan biasa. Tim pengawasan dari Satuan Tugas Gabungan menerima informasi awal dari sinyal komunikasi radio gelap yang beberapa kali tertangkap oleh antena militer. Kode-kode koordinat disebutkan dalam frekuensi rendah, disertai istilah yang tak lazim digunakan oleh peternak. Dalam rentang waktu 2 minggu, pola pengiriman logistik ke lokasi tersebut meningkat signifikan. Truk-truk kecil masuk malam hari, keluar sebelum matahari muncul. Tidak pernah ada laporan resmi kegiatan peternakan di area tersebut dalam catatan Dinas Pertanian setempat. Densus 88. Anti-teror akhirnya ditugaskan mengambil alih investigasi setelah analisis intelijen menyimpulkan bahwa tempat itu memiliki potensi kuat sebagai titik kumpul logistik kelompok kriminal bersenjata, KKB. Operasi tidak diumumkan secara terbuka. Bahkan sebagian besar personel lokal hanya diberitahu bahwa akan ada pelatihan mobilisasi di daerah hutan tanpa penjelasan lebih lanjut. Tim terdiri dari 2 regu utama, lengkap dengan dukungan UAV, drone, unit medis, dan dukungan komunikasi satelit. Jalur darat ditempuh menggunakan kendaraan taktis ringan hingga titik drop-off terakhir. Setelah itu, seluruh pergerakan dilakukan dengan jalan kaki menyusuri medan lembab, licin, dan penuh semak berduri. Kelembaban tinggi membuat peralatan elektronik lebih cepat panas. Setiap langkah diawasi diam-diam oleh mata-mata digital dari ketinggian. 1 hari sebelum penggerebekan, drone pengintai menangkap aktivitas yang dianggap tidak wajar. 5 pria bersenjata laras panjang keluar masuk bangunan yang disebut sebagai kandang ayam itu. Salah satu dari mereka terlihat membawa kotak kayu besar dengan label pudar, tapi bentuk dan cara membawanya mengisyaratkan berat serta isi yang tidak biasa. Petunjuk itu cukup untuk mempercepat eksekusi operasi. Tanpa suara, personel bersenjata menyebar ke 4 sisi, mengunci perimeter. Tidak ada suara ayam, tidak ada bau khas peternakan, hanya aroma tanah basah, dedaunan mati, dan logam tua yang menguap samar. Bangunan itu tampak tidak dijaga dari luar, tapi justru itulah yang mencurigakan, terlalu tenang untuk tempat yang, katanya, penuh makhluk hidup. Regu pertama mendekat ke sisi barat, mengaktifkan kamera dada untuk merekam setiap detik aksi. Pintu dibiarkan setengah terbuka, diganjal balok kayu. Saat masuk, pemandangan dalam kandang itu langsung mematahkan segala dugaan normal. Tidak ada satu ekor ayam pun. Yang ada adalah deretan rak kayu berisi senjata rakitan, granat tangan, peluru, kaliber besar, dan beberapa komponen elektronik komunikasi. Lantai tanah yang biasanya berisi jerami malah ditutup lembaran karet untuk menahan kelembaban dan menjaga suhu ruangan. Di sisi timur bangunan, tim lain menemukan pintu jebakan yang tersembunyi di bawah papan kayu tipis. Saat dibuka, tangga menuju ruang bawah tanah menganga. Ruang sempit itu dipenuhi kotak-kotak plastik hitam bertumpuk, penuh peluru, senjata otomatis, dan sejumlah dokumen logistik. Semua dikatalogkan dengan kode buatan, tak satu pun berbahasa Indonesia. Laporan langsung dikirim ke markas. Tak butuh waktu lama sebelum instruksi berikutnya dikeluarkan. Lokasi dikonfirmasi sebagai gudang senjata ilegal milik KKB. Semua barang disita. Tim pengamanan eksternal langsung mengamankan perimeter dalam radius 100 meter, memastikan tidak ada ranjau atau jebakan tertinggal. Hanya 1 orang ditemukan di sekitar lokasi, pria paruhbaya yang mengaku sebagai peternak dan penjaga kandang. Pakaian lusuh dan tangan kotor tanah menambah kesan pekerja keras. Tapi dari sidik jari dan data biometrik, identitasnya tidak sesuai dengan pengakuan. Ia adalah salah satu buronan kelas menengah yang tercatat dalam daftar penghubung jaringan KKB,
khususnya di jalur distribusi senjata dari perbatasan negara tetangga. Selama ini, pria itu menggunakan identitas palsu dan berpura-pura sebagai peternak mandiri. Jejak digitalnya hampir nihil, kecuali beberapa transaksi tunai mencurigakan di kota kecil sekitar pegunungan 2 bulan sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 2 jam, operasi itu berakhir tanpa tembakan, tanpa perlawanan. Bangunan kandang ayam tersebut langsung dipasangi garis polisi. Foto-foto udara dan dokumentasi lapangan langsung dikirim ke pusat untuk kebutuhan penyidikan. Senjata-senjata yang ditemukan memiliki nomor seri yang sengaja dihapus atau dikikis. Beberapa di antaranya cocok dengan laporan kehilangan dari pos-pos militer yang pernah diserang KKB tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada warga sekitar yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam kandang itu selama berbulan-bulan. Lokasi terlalu jauh dari pemukiman, dan aksesnya tidak memancing kecurigaan karena terkesan seperti jalur peternakan biasa. Padahal di dalamnya, kandang itu bukan tempat memelihara ayam, melainkan tempat memelihara kekuatan bersenjata yang disembunyikan rapat-rapat di balik citra sederhana. Bab ini menutup satu lapisan luar dari jaringan besar yang masih aktif dan menyebar diam-diam di hutan-hutan Papua. Tapi bagi tim Densus, ini bukan penutup. Ini baru pintu pertama yang berhasil dibuka. Dan pintu berikutnya bisa saja lebih gelap, lebih dalam, dan lebih mematikan. Begitu tim Densus 88 berhasil mengamankan lokasi kandang ayam, perhatiannya segera beralih ke pemilik bangunan tersebut, yang diamankan untuk diinterogasi lebih lanjut. Pria tersebut, yang bernama Eddie, tidak banyak memberikan informasi pada awalnya. Ia tampak bingung dan ketakutan, meski jelas bahwa ia telah terbiasa dengan ancaman dan ketegangan. Reaksi itu membuat petugas semakin yakin bahwa ada lebih banyak yang tersembunyi di balik sikapnya. Investigasi tidak bisa berhenti hanya dengan penangkapan dan penemuan di kandang ayam. Ini adalah titik awal dari sebuah jaringan yang lebih besar, yang berpotensi lebih berbahaya. Dengan ditemukannya gudang senjata di dalam kandang ayam, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi siapa yang berada di balik distribusi senjata tersebut dan bagaimana mereka bisa beroperasi begitu lama tanpa terdeteksi. Proses penyelidikan dilakukan secara sistematis, memeriksa setiap aspek yang dapat mengarah pada jaringan lebih luas. Penggunaan teknologi pengawasan canggih, termasuk pemetaan digital dan analisis data telekomunikasi, membantu petugas menemukan petunjuk-petunjuk yang sebelumnya tidak terdeteksi. Dari hasil interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa Eddie memiliki hubungan erat dengan beberapa kelompok militan di wilayah perbatasan, di mana jaringan KKB diketahui beroperasi. Namun, ini bukan pertama kalinya jaringan ini beroperasi di Papua. Selama bertahun-tahun, kelompok ini telah menyusup ke banyak lapisan masyarakat, memanfaatkan kesulitan ekonomi dan ketegangan politik di wilayah tersebut untuk memperluas pengaruh mereka. Bahkan, tidak jarang mereka menggunakan taktik gerilya yang memanfaatkan medan pegunungan yang sulit diakses oleh aparat keamanan. Eddie, yang akhirnya mengaku memiliki koneksi dengan kelompok KKB, mengungkapkan bahwa kandang ayam tersebut sebenarnya adalah salah satu dari banyak tempat persembunyian yang digunakan oleh kelompok ini untuk menyimpan senjata dan perlengkapan perang. Tidak hanya senjata, tetapi juga sejumlah alat komunikasi canggih yang digunakan untuk menghubungi kelompok militan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Papua dan daerah perbatasan. Informasi ini sangat berharga karena menunjukkan bahwa KKB telah memiliki infrastruktur logistik yang cukup kuat untuk mendukung operasi mereka selama bertahun-tahun. Dalam upaya untuk menutupi jejak mereka, anggota KKB telah melakukan serangkaian langkah hati-hati untuk memastikan bahwa segala transaksi yang melibatkan senjata atau logistik lainnya dilakukan dengan cara yang sangat tersembunyi. Mereka memanfaatkan jalur-jalur perbatasan yang belum terpantau dengan baik oleh pihak berwenang, menggunakan kendaraan kecil dan truk untuk mengirimkan barang-barang mereka ke lokasi-lokasi yang terisolasi seperti kandang ayam tersebut. Pengiriman ini seringkali dilakukan pada malam hari, menggunakan rute yang tidak tercatat dalam dokumen resmi. Malam-malam yang sunyi menjadi saat yang paling berbahaya. Tim Densus yang diterjunkan ke lapangan mulai mengikuti jejak-jejak yang telah tersebar di berbagai lokasi, mulai dari titik pengiriman barang hingga ke beberapa tempat lainnya yang dicurigai memiliki hubungan dengan jaringan yang lebih besar. Sementara itu, petugas dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT,
bergabung untuk membantu analisis data dan membangun gambaran yang lebih jelas mengenai struktur hierarki kelompok KKB ini. Penggunaan teknologi drone dan pemantauan satelit terus berlanjut. Setiap perubahan yang terjadi di lapangan, sekecil apapun itu, dicatat dan dianalisis. Tim juga memperketat pengawasan terhadap semua jalur distribusi senjata yang melalui wilayah tersebut. Ini adalah operasi besar yang melibatkan lebih banyak sumber daya dan personel. Sebuah upaya kolaborasi antara Densus 88, kepolisian setempat, dan militer mulai dibentuk untuk menanggulangi ancaman ini secara menyeluruh. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ketika petugas menemukan fakta bahwa tidak hanya anggota KKB yang terlibat dalam aktivitas ini. Beberapa pihak swasta, termasuk kontraktor dan pengusaha lokal, terlibat dalam distribusi senjata dan perlengkapan militer ke kelompok-kelompok tersebut. Beberapa dari mereka bahkan memiliki koneksi internasional yang menunjukkan bahwa operasi ini bukan hanya persoalan lokal, melainkan bagian dari jaringan yang lebih besar yang melibatkan beberapa negara. Penemuan ini semakin mempertegas bahwa ancaman yang dihadapi jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Investigasi juga mengungkapkan bahwa KKB telah menggunakan dana yang mereka peroleh dari berbagai sumber, termasuk pemerasan terhadap masyarakat lokal dan perdagangan ilegal sumber daya alam, untuk membeli senjata dan peralatan militer. Selama bertahun-tahun, mereka berhasil mengamankan rute perdagangan ilegal yang menyuplai kebutuhan mereka akan senjata dan perlengkapan tempur, sekaligus melatih anggota mereka dalam taktik militer yang lebih canggih. Semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin banyak petunjuk yang mengarah pada fakta bahwa KKB telah memiliki rencana jangka panjang untuk menguasai wilayah Papua dengan menggunakan kekuatan militer yang sudah mereka siapkan. Mereka tidak hanya sekadar melakukan serangan sporadis, tetapi juga berusaha untuk membangun kendali penuh atas daerah-daerah tertentu dengan cara menyebar dan menyembunyikan kekuatan mereka di tengah masyarakat. Mereka tidak hanya berperang dengan kekuatan senjata, tetapi juga dengan pengaruh yang mereka bangun di kalangan masyarakat. Untuk menanggulangi ancaman ini, Densus 88 tidak hanya mengandalkan kekuatan militer dan intelijen, tetapi juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lokal dan nasional yang memiliki akses ke informasi penting tentang situasi sosial dan politik di Papua. Dalam beberapa minggu berikutnya, operasi ini diperluas ke beberapa titik lain yang dicurigai menjadi tempat persembunyian atau jalur distribusi logistik kelompok KKB. Semakin banyak bukti yang terungkap mengenai keterlibatan beberapa kelompok masyarakat dalam mendukung aktivitas kelompok tersebut. Namun, meskipun banyak bukti yang terungkap, tantangan terbesar masih ada di depan mata. Menyusup dan mengatasi jaringan KKB yang begitu terorganisir dan tersebar di banyak wilayah hutan Papua adalah tugas yang jauh lebih kompleks daripada yang diperkirakan. Tidak hanya harus menghadapi kekuatan senjata, tetapi juga harus berhadapan dengan taktik yang sangat cerdik dari kelompok ini untuk mengelabui aparat dan masyarakat. Akan tetapi langkah besar telah diambil. Dengan ditemukannya kandang ayam yang digunakan sebagai tempat persembunyian, tim Densus 88 sudah berhasil membuka jalan menuju pembongkaran jaringan yang lebih besar. Semakin dalam penyelidikan berjalan, semakin banyak hal yang terungkap mengenai siapa yang benar-benar ada di balik kelompok KKB ini. Setiap penemuan baru memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai besarnya ancaman yang harus dihadapi oleh Indonesia, sekaligus menunjukkan betapa sulitnya mengatasi kelompok militan yang telah beroperasi selama bertahun-tahun di tanah Papua. Penyelidikan yang semakin mendalam membuka tabir lebih banyak rahasia tentang KKB di Papua, namun juga memunculkan tantangan yang jauh lebih besar bagi tim Densus 88. Mereka menghadapi tak hanya satu kelompok, melainkan serangkaian jaringan yang saling terkait, tersebar di berbagai lokasi yang sangat sulit dijangkau. Selain itu, semakin banyak bukti yang menunjukkan keterlibatan pihak-pihak yang lebih kuat dari sekadar kelompok separatis biasa. Terdapat indikasi bahwa KKB mendapatkan dukungan dari luar negeri, termasuk dari beberapa kelompok bersenjata internasional yang memiliki pengalaman panjang dalam konflik bersenjata. Hari demi hari, tim Densus 88 bekerja keras di lapangan untuk melacak jejak-jejak yang mengarah ke pusat-pusat kekuatan KKB. Namun, medan yang sulit, cuaca yang tak menentu, dan ketersediaan logistik yang terbatas membuat mereka harus berpikir cepat
dan mengambil keputusan yang sangat hati-hati. Papua, dengan keindahan alam yang mempesona, menyimpan banyak misteri di balik hutan lebat dan pegunungan yang menantang. Bagi tim Densus, wilayah ini bukan hanya menjadi tempat pencarian fisik, tetapi juga medan pertempuran melawan ketidakpastian. Saat itulah, petunjuk pertama yang lebih konkret muncul. Sebuah desa kecil yang berada di perbatasan antara Papua Barat dan Papua Nugini, yang sebelumnya tampak tak terkait dengan kasus ini, mulai menunjukkan pola yang mencurigakan. Beberapa penduduk lokal melaporkan adanya aktivitas yang tak biasa, kedatangan kendaraan besar yang tidak terdaftar, penyimpanan bahan-bahan logistik yang tidak jelas asal-usulnya, dan adanya individu yang tidak dikenal, namun tampaknya memiliki pengaruh besar di kawasan itu. Desa tersebut, yang dulunya merupakan daerah yang tenang, kini dipenuhi dengan ketegangan. Densus 88 bersama dengan aparat keamanan setempat segera menyiapkan serangkaian penyelidikan mendalam untuk menggali informasi lebih lanjut. Mereka menggali lebih dalam, berinteraksi dengan warga setempat secara diam-diam, menyadari bahwa beberapa di antara mereka mungkin memiliki informasi yang bisa sangat berharga, atau malah menjadi bagian dari jaringan yang lebih besar. Melalui pendekatan ini, mereka berhasil mendapatkan informasi tentang seorang pria bernama Benyamin, seorang kontraktor yang telah lama menetap di daerah itu, namun diketahui memiliki koneksi yang sangat kuat dengan anggota KKB. Benyamin adalah salah satu individu yang selama ini bertindak sebagai penyelundup senjata di daerah perbatasan. Ia tidak hanya menyediakan senjata dan amunisi, tetapi juga mengorganisir jalur logistik untuk kelompok KKB, memastikan bahwa pasokan senjata dan bahan peledak sampai ke lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. Benyamin dikenal sebagai sosok yang sangat berhati-hati dan sangat jarang meninggalkan jejak yang bisa diikuti oleh pihak berwenang. Namun, bagi Densus 88, ia menjadi titik fokus baru dalam perburuan mereka. Dalam upaya untuk membongkar jaringan, Benyamin, tim Densus bekerja sama dengan para analis intelijen yang memanfaatkan teknologi canggih untuk melacak komunikasi yang mungkin terjadi antara dia dan kelompok militan. Pemantauan sinyal telekomunikasi dan jejak digital menunjukkan bahwa Benyamin sering berkomunikasi dengan seseorang di luar negeri yang kemudian diketahui memiliki hubungan erat dengan kelompok militan internasional. Komunikasi ini lebih mengarah pada strategi distribusi senjata dan perlengkapan militer ke kawasan-kawasan yang dikuasai KKB. Pencarian terhadap Benyamin pun dimulai dengan mengidentifikasi jejak-jejak logistik yang mungkin digunakan untuk pengiriman senjata. Tim Densus 88 menyelidiki beberapa jalur darat yang kemungkinan besar digunakan oleh kelompok tersebut untuk mendistribusikan senjata. Jalur-jalur ini melalui hutan-hutan lebat menjadikan operasi ini semakin menantang dan penuh risiko. Bahkan, tim juga menghadapi risiko sabotase dan serangan dari kelompok KKB yang sengaja mengintai pergerakan mereka. Beberapa hari setelah penyelidikan dimulai, sebuah operasi besar-besaran dipersiapkan untuk menyerbu salah satu gudang logistik yang ada di daerah pegunungan, yang diperkirakan menjadi tempat penyimpanan senjata dan perlengkapan militer lainnya. Gudang ini terletak jauh di dalam hutan, di tempat yang sangat terpencil, dan hanya bisa diakses melalui jalur yang sangat berbahaya. Tim Densus 88 bersama dengan pasukan dari kepolisian Papua, melaksanakan serangan ini dengan hati-hati, menggunakan taktik gerilya untuk menghindari jebakan-jebakan yang mungkin dipasang oleh pihak KKB. Saat tim Densus memasuki wilayah tersebut, mereka menemukan gudang yang lebih besar dari yang diperkirakan. Di dalamnya terdapat ratusan senjata api, amunisi, serta bahan peledak yang disembunyikan dengan sangat rapi. Bahkan, beberapa kendaraan militer yang digunakan oleh KKB ditemukan di dalam gudang tersebut, membuktikan bahwa kelompok ini tidak hanya sekadar beroperasi secara lokal, tetapi memiliki sumber daya yang cukup besar. Di antara senjata-senjata itu, ada beberapa senjata canggih yang tampaknya diperoleh dari sumber luar negeri. Sebuah temuan yang semakin menguatkan dugaan bahwa KKB memang memiliki dukungan internasional yang mengalirkan pasokan senjata dan amunisi ke wilayah ini. Namun, operasi ini juga menghadirkan tantangan baru. Setelah penggeledahan selesai dan sebagian besar senjata berhasil diamankan, tim Densus mulai merasakan adanya ancaman yang datang dari berbagai arah. Mereka segera menyadari bahwa mereka telah memasuki wilayah yang sangat berbahaya, dan kelompok KKB yang mengetahui keberadaan mereka mulai menggerakkan pasukan untuk menyerang.
Dalam waktu singkat, pasukan Densus terlibat dalam baku tembak sengit dengan anggota KKB yang berusaha mempertahankan posisi mereka. Kekerasan yang meletus di pegunungan Papua ini menunjukkan betapa dalamnya akar permasalahan yang dihadapi oleh aparat keamanan. KKB bukan hanya kelompok separatis yang berjuang untuk kemerdekaan, tetapi juga kelompok yang terorganisir dengan baik, yang memiliki kekuatan militer yang cukup besar untuk menghadapi pasukan-pasukan keamanan yang jauh lebih terlatih. Sementara tim Densus berjuang untuk mempertahankan posisi mereka, mereka juga menyadari bahwa ini adalah ujian besar yang menguji ketangguhan mereka dalam menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dari sekadar kelompok separatis lokal. Namun, meskipun operasi ini berlangsung dengan sangat intens, Densus 88 berhasil meminimalisir kerugian mereka dan akhirnya menguasai area tersebut. Pasukan KKB yang terlibat dalam pertempuran mundur meninggalkan senjata mereka yang kini menjadi barang bukti penting dalam upaya membongkar lebih jauh jaringan ini. Namun, meskipun kemenangan ini besar, Densus 88 sadar bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Keberadaan Benyamin dan para simpatisannya yang mungkin masih tersebar di banyak tempat membuat mereka harus tetap waspada. Selain itu, keberhasilan ini membuka babak baru dalam penyelidikan, karena tim Densus kini mulai menyadari betapa dalamnya keterlibatan pihak-pihak tertentu di luar Papua dalam mendukung kelompok KKB. Dalam beberapa minggu ke depan, Densus akan memfokuskan upaya mereka untuk mengungkapkan siapa saja yang berperan dalam jaringan internasional ini dan bagaimana mereka bisa terus mengalirkan dukungan kepada kelompok separatis tersebut. Setelah beberapa minggu melakukan penyelidikan intensif, Densus 88 akhirnya mendapatkan titik terang yang cukup mengejutkan. Salah satu nama yang terus muncul dalam informasi yang dihimpun adalah Benyamin, kontraktor yang diduga memiliki hubungan kuat dengan jaringan KKB. Benyamin dikenal sebagai sosok yang sangat berhati-hati, selalu menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan jejak-jejaknya. Namun dengan semakin banyaknya bukti yang terkumpul, tim Densus yakin bahwa mereka telah menemukan titik lemah dari jaringan KKB. Informasi terakhir yang mereka dapatkan menunjukkan bahwa Benyamin memiliki sebuah tempat persembunyian yang terletak jauh di dalam hutan Papua. Tempat itu, yang tampaknya tidak terhubung dengan dunia luar, diketahui sebagai kandang ayam besar miliknya. Kandang ayam tersebut, yang terletak jauh dari pemukiman, memiliki struktur yang tampaknya biasa saja, sebuah tempat yang tidak pernah dianggap penting oleh siapapun, namun di baliknya tersimpan potensi bahaya yang luar biasa. Tim Densus 88 bersama aparat keamanan setempat mulai mempersiapkan operasi besar-besaran yang dirancang dengan sangat hati-hati. Mereka tahu, ini bukan sekadar operasi penangkapan biasa. Kandang ayam ini, meskipun tampak seperti usaha pertanian yang sederhana, diperkirakan menyimpan senjata dan bahan peledak yang cukup besar. Informasi yang diterima menunjukkan bahwa tempat ini digunakan sebagai gudang penyimpanan senjata bagi KKB. Jadi, selain menangkap Benyamin, tugas mereka adalah memastikan bahwa tidak ada barang bukti yang bisa hilang atau dihancurkan. Pagi hari operasi dimulai dengan langit Papua yang masih diselimuti kabut tebal. Tim Densus yang terdiri dari pasukan khusus dan personel keamanan lainnya bergerak dengan sangat hati-hati. Mereka menggunakan kendaraan off-road yang tangguh untuk mencapai titik terdekat dengan kandang ayam. Sementara itu, pasukan yang lebih kecil melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, menembus hutan lebat yang penuh dengan rintangan. Langkah mereka dipimpin oleh informasi dari intelijen lokal yang mengetahui medan dengan baik. Dalam perjalanan menuju lokasi, keheningan hutan yang biasa langsung terasa berbeda. Ada ketegangan yang jelas terasa di udara. Setiap suara ranting yang patah dan langkah kaki yang terburu-buru semakin memperjelas bahwa tim Densus sudah berada dalam wilayah yang sangat berbahaya. Tim harus mengandalkan indera mereka untuk mendeteksi adanya potensi jebakan atau gerakan mencurigakan dari kelompok KKB. Mereka tidak bisa lengah karena setiap detik sangat berharga. Setelah beberapa jam menembus hutan, akhirnya tim Densus tiba di lokasi yang dituju. Kandang ayam itu berdiri di tengah-tengah hutan, dikelilingi oleh pepohonan yang rapat. Kandang itu tampak seperti sebuah bangunan yang sudah lama tidak terawat. Di luar, ayam-ayam tampak berkeliaran tanpa tahu bahwa mereka berada di lokasi yang jauh lebih berbahaya daripada yang mereka kira.
Tapi di dalamnya, jauh di balik sekat-sekat kandang yang terlihat biasa, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih gelap, sebuah markas yang digunakan oleh KKB untuk menyimpan senjata dan logistik perang mereka. Tim Densus 88 segera mengepung lokasi. Dari berbagai arah, memastikan bahwa Benyamin dan orang-orang yang berada di dalam kandang tidak bisa melarikan diri. Namun, mereka tahu bahwa KKB tidak akan mudah menyerah. Bahkan dengan segala kecanggihan teknologi yang mereka miliki, mereka tetap harus bersiap menghadapi kemungkinan perlawanan sengit. Setelah beberapa saat berkoordinasi, tim Densus bergerak cepat dan efisien memasuki kandang ayam dengan taktik yang sangat terorganisir. Setiap sudut kandang diperiksa dengan seksama, dan itulah saat mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ternyata, di balik kandang ayam yang sederhana itu terdapat sebuah ruang bawah tanah yang luas, yang ternyata menjadi tempat penyimpanan senjata, amunisi, serta bahan peledak yang sangat berbahaya. Senjata api yang baru, granat, bahkan beberapa roket anti-pesawat ditemukan dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan, ada beberapa bahan kimia yang diduga digunakan untuk membuat bahan peledak improvisasi. Namun, yang paling mengejutkan adalah adanya beberapa kendaraan yang diparkir di dalam gudang tersembunyi tersebut, yang diduga digunakan oleh KKB untuk mengangkut pasokan mereka ke berbagai lokasi. Kendaraan-kendaraan ini ternyata sangat penting dalam menggerakkan operasional KKB di daerah terpencil. Dalam penggeledahan lebih lanjut, tim Densus menemukan dokumen-dokumen yang berisi informasi mengenai rencana-rencana aksi KKB di masa depan, serta daftar orang-orang yang terlibat dalam jaringan ini, termasuk nama Benyamin, yang ternyata menjadi salah satu pemain utama dalam jaringan pengadaan senjata untuk KKB. Namun, meskipun banyak bukti yang ditemukan, Benyamin tidak ditemukan. Di tempat itu, tim Densus tahu bahwa Benyamin kemungkinan besar sedang bersembunyi di salah satu bagian kandang atau bahkan sedang berusaha melarikan diri ke daerah yang lebih jauh. Tim pun langsung bergerak cepat untuk melacaknya, menyisir setiap sudut kandang ayam dan area sekitarnya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan Benyamin yang sedang bersembunyi di balik tumpukan jerami di salah satu sudut kandang. Penangkapan Benyamin berlangsung dengan cepat. Ia tidak berusaha melawan, seakan menyadari bahwa segala upaya pelariannya telah sia-sia. Wajahnya yang penuh kekhawatiran menunjukkan bahwa ia tahu bahwa takdirnya sudah ditentukan. Benyamin kemudian diinterogasi oleh tim Densus, yang mulai mengungkap lebih banyak informasi mengenai jaringan KKB dan bagaimana mereka berhasil mendapatkan senjata serta sumber daya dari luar negeri. Setelah Benyamin berhasil diamankan, polisi segera memasang garis kepolisian di sekitar kandang ayam, menandakan bahwa tempat tersebut kini menjadi lokasi penyelidikan lebih lanjut. Tim Densus 88 bekerja sepanjang malam untuk mengumpulkan semua barang bukti yang ada. Sementara para ahli forensik memeriksa senjata-senjata dan dokumen yang ditemukan di lokasi. Setiap barang bukti itu merupakan petunjuk baru yang akan membantu mengungkap lebih dalam jaringan KKB yang ada di Papua. Operasi ini berhasil besar. Banyak senjata yang berhasil disita dan seorang anggota KKB utama akhirnya tertangkap. Namun, meskipun ini merupakan kemenangan penting, Densus 88 menyadari bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Jaringan yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih tersembunyi masih terus beroperasi di berbagai sudut Papua. Penangkapan Benyamin hanyalah langkah pertama dalam perjuangan panjang melawan terorisme dan separatisme yang sudah mengakar di daerah tersebut. Dengan garis kepolisian yang membentang di sekitar kandang ayam dan barang bukti yang disita, tim Densus 88 menyadari bahwa mereka telah membuat langkah besar dalam menghancurkan jaringan KKB. Namun, mereka juga tahu bahwa ini baru awal dari babak baru dalam pertempuran mereka yang lebih besar. Di belakang garis kepolisian, hutan Papua kembali tenang, namun hanya untuk sementara, karena masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum kedamaian benar-benar tercapai.